Coba bayangin deh, Anda itu Eric Clapton, dewa gitar, legenda rock, pokoknya di puncak dunia. Mm-mm. Tapi suatu malam, setelah bertahun-tahun berjuang sama alkohol, Anda sendirian di kamar sebuah klinik rehabilitasi. Titik terendah ya? Betul. Begitu putus asa sampai Anda berlutut dan memohon bantuan pada, ya, sesuatu yang Anda sendiri nggak yakin itu apa atau siapa. Momen itulah, momen penyerahan total itu yang mengubah segalanya. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas bab 8 dari sumber yang Anda berikan, yang dimulai dengan pertanyaan yang sangat provokatif. Apa itu? Apakah benar sebuah kekuatan yang lebih tinggi yang membantu Eric Clapton dan penulis Mary Carr berhenti minum? Oke, menarik. Tentu kita nggak akan masuk ke ranah teologi di sini ya. Tentu tidak. Sebaliknya, kita akan membedah mesin psikologis di baliknya. Kita akan bongkar gimana konsep menyerah yang kedengarannya kayak kelemahan justru bisa jadi bentuk kontrol diri yang paling kuat. Dan bagaimana program seperti Alcoholics Anonymous atau AA bekerja kalau kita lihat dari kacamata sains modern. Oke, mari kita mulai. Kita balik lagi ke Clapton. Kisahnya ini luar biasa loh, karena bahkan setelah rehabilitasi pertamanya, dia kambuh lagi. Oh ya. Iya, dan pemicunya itu sepele banget. Dia lagi nyetir di malam musim panas yang hangat, terus ngelewatin sebuah pub. Di autobiografinya dia nulis, otaknya itu langsung kayak melakukan trik sulap. Yang muncul di kepalanya cuma gambaran indah segelas bir dingin yang seger. Oh, ingatan selektif. Persis. Bukan ingatan tentang malam-malam putus asa dengan sebotol vodka dan sepucuk senapan di sampingnya. Yang sebenarnya terjadi adalah alkohol itu ngilangin rem kita. Secara kimiawi, alkohol nurunin kadar glukosa dalam darah yang notabene bahan bakar utama buat kontrol diri. Oke. Kesadaran diri kita juga jadi turun. Jadi, konflik batin antara aku pengen minum sama aku udah janji berhenti, itu jadi pertarungan yang nggak seimbang. Jadi kayak malaikat baik di pundak kita itu pingsan gitu ya? Persis, pingsan karena kehabisan energi. Wah, bener-bener pertarungan yang nggak adil. Dan di klinik Hazelden itulah Clapton akhirnya sampai di titik terendahnya. Titik nol. Betul, dia bener-bener hancur. Dalam keputusasaan total itu, dia berlutut dan ya menyerah. Dia nggak tahu berdoa ke siapa, tapi dia cuma mohon bantuan. Dan hasilnya? Ajaibnya, menurut pengakuannya, sejak saat itu keinginan buat minum lenyap seketika. Wow, seketika. Seketika. Bahkan ketika tragedi terbesar dalam hidupnya terjadi, putranya, Connor, meninggal secara tragis, dia nggak pernah kepikiran buat minum lagi. Ini kontras banget ya sama ceritanya penulis Mary Carr. Nah, iya. Kalau Clapton kan ngalamin momen spiritual yang dalam gitu. Carr ini, dia seorang agnostik yang sinis, intelektual, penuh keraguan. Iya, saya baca di memoarnya. Lid, dia cerita doa pertamanya di AA itu sambil berlutut dengan canggung banget di atas bantal. Terus dia bergumam. Apa katanya? Kekuatan yang lebih tinggi, kemana aja kau selama ini? Sarkastis banget. Sarkastis. Tapi dia tetap melakuin kan? Walaupun dengan setengah hati. Sampai suatu malam, di sebuah pesta para penulis di New York, godaannya memuncak. Keinginan minumnya kuat banget. Terus? Dia panik, lari ke toilet wanita, masuk ke salah satu bilik, dan di sana, di lantai toilet yang kotor itu, dia berlutut dan mohon bantuan. Dan? Berhasil. Dia mendeskripsikannya begini. Obrolan liar di dalam kepala saya lenyap seketika. Seolah disihir. Oke. Jadi kita punya dua cerita yang sangat berbeda. Banget. Clapton dengan pengalaman transendennya. Iya. Dan Carr yang sangat pragmatis, bahkan sinis. Tapi hasilnya sama-sama manjur. Aneh kan? Aneh. Berarti kuncinya mungkin bukan pada apa yang mereka percayai, Iya. tapi pada fakta bahwa mereka percaya pada sesuatu di luar diri mereka. Dari kacamata psikologi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Pertanyaan bagus. Karena ini ngebawa kita ke Alcoholics Anonymous. Banyak orang kan nanya-nanya, AA itu beneran berhasil nggak sih? Iya, sering jadi perdebatan. Sumber kita nyebutin kalau studi ilmiah nunjukin hasil yang ya campur aduk. Mirip pertanyaan ayam sama telur gitu. Maksudnya? Apa orang berhenti minum karena rajin datang ke pertemuan AA? Atau mereka rajin datang karena emang udah berhasil berhenti minum? Susah dibuktiin. Betul, korelasinya rumit. Tapi kalau kita bedah pakai lensa kontrol diri,
kita bisa lihat 3 pilar utama yang bikin AA ini sangat efektif secara psikologis, terlepas dari elemen spiritualnya. Oke, apa aja tuh 3 pilar itu? Pilar pertama adalah tujuan yang sangat jelas dan bisa dicapai. Mantra AA kan 1 hari demi 1 hari, one day at a time. Wah, ini brilian sih. Anda nggak diminta bersumpah nggak bakal minum seumur hidup. Sebuah tujuan yang rasanya mustahil dan nakutin kan? Betul, terlalu besar ah. Anda cuma diminta untuk nggak minum hari ini, cuma 24 jam. Ini mecah gunung yang nggak mungkin didaki, jadi serangkaian langkah kecil yang bisa dilakukan. Beban mentalnya jadi jauh lebih ringan. Tepat. Lalu pilar kedua adalah pemantauan atau monitoring. Oh, yang pakai chip itu ya? Nah, itu dia. Anggota AA dapat chip atau koin untuk nandain lamanya mereka sadar. 30 hari, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Itu bukan sekedar kenang-kenangan ya? Bukan. Itu bukti fisik dari kemajuan, sesuatu yang bisa Anda sentuh. Di dunia yang serba abstrak, benda fisik ini punya kekuatan psikologis yang luar biasa loh. Setiap kali Anda lihat koin itu, Anda diingatin sama puluhan atau ratusan hari di mana Anda bikin pilihan yang benar. Ditambah lagi mereka punya sponsor kan? Seseorang yang bisa dihubungin kapan aja setiap hari. Betul. Ini bikin kemajuan jadi nyata, terukur, dan yang paling penting, terpantau sama orang lain. Susah buat nipu diri sendiri kalau tiap hari harus lapor ke seseorang. Ada akuntabilitas di sana. Nah, itu dia, akuntabilitas. Dan itu ngebawa kita ke pilar ketiga, yang mungkin paling krusial, dukungan sosial yang tepat. Dukungan sosial. Coba pikirin deh, lingkungan seorang pecandu alkohol itu biasanya dipenuhi sama teman-teman peminum juga. Lingkaran sosialnya justru ngedukung kebiasaan buruknya. Malah jadi pembenaran ya? Nah, AA ini nyediain jaringan pertemanan yang baru yang mendukung keputusan untuk tidak minum. Ini bentuk tekanan teman sebaya yang positif. Anda secara sadar ganti satu komunitas dengan komunitas lain yang tujuannya sejalan sama Anda. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling mencerahkan. Sponsornya Mericore itu ngasih dia definisi kekuatan yang lebih tinggi yang praktis banget dan sama sekali nggak mistis. Oh, iya, gimana Dia katanya? bilangnya lagi nih, lihat sekelompok orang di ruangan ini. Jumlah mereka lebih banyak darimu. Mereka tahu lebih banyak tentang cara tetap sadar daripada kamu. Jadi, kalau kamu punya masalah, jangan simpan sendiri, bawa ke kelompok. Persis. Dalam konteks ini, kekuatan yang lebih tinggi bukan lagi soal Tuhan atau alam semesta. Bukan. Konsepnya jadi sangat membumi. Sebuah kelompok yang terorganisir bisa jadi kekuatan eksternal yang lebih kuat daripada kelemahan internal individu. Jadi kayak minjem kekuatan orang lain gitu ya. Anda seolah-olah minjem kekuatan kolektif untuk nopang kekuatan pribadi Anda yang lagi rapuh. Ini outsourcing kontrol diri kepada kelompok. Anda nggak harus kuat sendirian. Oke, masuk akal. Jadi, kekuatan yang lebih tinggi bisa jadi cuma sekelompok orang yang peduli. Tapi, gimana itu bisa bikin keinginan minum hilang seketika kayak di cerita Clapton dan Carr? Rasanya masih kayak sulap. Nah, Kenapa orang sepintar Clapton bisa luluh cuma karena lihat sebuah pub? untuk jawab itu, kita perlu bahas konsep dari ekonomi perilaku yang disebut hyperbolic discounting atau diskon hiperbolik. Kedengarannya rumit. Kedengarannya rumit, tapi idenya sederhana. Otak kita itu sangat bias terhadap imbalan langsung. Imbalan langsung. Iya, saat godaan ada di depan mata, segelas bir dingin di pub yang dilihat Clapton, nilainya di otak kita meroket. Jauh lebih berharga ketimbang imbalan yang abstrak dan jauh di masa depan. Kayak kesehatan jangka panjang atau keluarga yang harmonis. Nilai masa depan itu seolah didiskon abis-abisan saat dihadapkan sama kepuasan instan. Oh, saya ngerti. Jadi ini ngejelasin kenapa resolusi tahun baru sering gagal. Contoh bagus. Di tanggal 1 Januari, ide buat punya tubuh bugar di bulan Desember kerasa hebat. Tapi di tanggal 2 Januari jam 5 pagi pas alarm bunyi, imbalan tidur 30 menit lagi rasanya jauh lebih bernilai. Tepat sekali. Jadi apa penangkalnya? Nah, iya, apa penangkalnya? Penangkalnya menurut sumber kita adalah sesuatu yang disebut bright lines atau batas tegas. Batas tegas. Ini adalah aturan yang jelas, sederhana, dan nggak bisa ditawar. Aturan kayak minum secukupnya atau makan lebih sehat, itu batas yang kabur. Nggak jelas ukurannya. Iya, apa artinya cukup? 1 gelas? 2? Batasnya gampang banget digeser dan dilanggar, apalagi pas kemauan kita lagi lemah. Jadi aturan nol toleransi adalah batas yang sangat tegas. Tepat. Nggak ada ruang buat negosiasi.
Nggak ada perdebatan internal. Jawabannya selalu tidak. Pilihan pribadi Anda yang bisa dinego. Oke. Aturan itu jadi sebuah perintah suci dari otoritas yang lebih tinggi, entah itu Tuhan, kelompok AA, atau komitmen sakral pada diri sendiri. Ini menciptakan mandat yang seolah terpenuhi dengan sendirinya. Saya percaya saya tidak akan melakukannya, maka saya tidak melakukannya. Tunggu. Jadi, momen menyerah bagi Clapton dan Carr itu pada dasarnya adalah momen ketika mereka narik batas tegas ini buat diri mereka sendiri. Bisa dibilang begitu? Ini bukan soal spiritual semata, tapi soal efisiensi mental. Coba bayangin, berapa banyak energi yang habis setiap hari buat debat sama diri sendiri. 1 gelas aja boleh kan? Cuma hari ini aja. Melelahkan sekali kan? Banget. Dengan menyerah pada satu aturan nol toleransi, mereka seolah-olah menghapus aplikasi negosiasi yang nguras baterai mental mereka. Anda nangkep intinya dengan sempurna. Mereka berhenti ngandelin kemauan mereka yang naik turun dari waktu ke waktu, dan sebaliknya mereka bersandar pada sebuah aturan eksternal yang nggak berubah. Dan dengan begitu mereka hemat energi. Betul, mereka menghemat energi mental yang luar biasa besar yang sebelumnya habis buat debat sama diri sendiri. Menyerah di sini bukanlah tindakan pasif, melainkan keputusan strategis untuk berhenti berantem di pertarungan yang salah. Tapi, bukannya aturan sekaku nol toleransi itu juga rapuh banget? Maksud saya, sekali Anda ngelanggar batas itu, bukannya semua usahanya jadi sia-sia dan Anda bakal ngerasa gagal total? Terus mikir, udahlah, sekalian aja hancur. Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan itu salah satu kritik terhadap pendekatan absolut. Fenomena yang Anda sebutin itu dikenal sebagai what the hell effect. Iya. Tapi disinilah peran pilar ketiga, AA komunitas, jadi krusial. Dukungan sosial tadi. Betul, kalau Anda kepleset sendirian, Anda mungkin bakal terus jatuh. Tapi di dalam kelompok, kalau Anda kepleset, batas tegas itu nggak hilang. Kelompok bakal bantu Anda buat negakinya lagi besok, tanpa harus mulai dari nol secara mental. Mereka bakal bilang, nggak apa-apa, kamu manusia, hari ini kita mulai lagi. Dukungan sosial itu adalah jaring pengaman bagi batas tegas yang rapuh itu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, kekuatan untuk berubah itu ternyata bukan soal nambah willpower, tapi justru soal ngurangin kebutuhan akan willpower itu sendiri. Tepat. Ini gubah cara saya ngeliat kontrol diri loh. Tepat sekali, kisah Clapton dan Carlton nunjukin bahwa menyerah itu bukan tentang kelemahan, tapi sebuah strategi cerdas. Ini tentang ngalihin beban kontrol diri dari perjuangan internal yang melelahkan ke sebuah struktur eksternal yang kokoh, baik itu sebuah kelompok, seperangkat aturan yang tegas, atau sebuah janji. Dan prinsip ini, seperti yang disinggung di sumber kita, berlaku jauh di luar masalah kecanduan ya. Sangat. Baik Anda mau berhenti nunda-nunda kerjaan, ngatur keuangan, atau bangun kebiasaan olahraga, kuncinya seringkali sama. Apa kuncinya? Pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan bisa dicapai. Kayak 1 hari demi 1 hari. Jangan mikir, saya harus lari maraton, tapi saya akan lari 10 menit hari ini. Yang tepat, orang-orang yang mendukung tujuan Anda bukan yang ngegoda Anda. Dan yang terpenting, ciptakan aturan-aturan batas tegas yang nggak bisa ditawar. Contohnya? Misalnya, bukan saya akan mengurangi main media sosial, tapi ponsel akan mati jam 10 malam tanpa kecuali. Sumber ini juga nyebutin sebuah studi menarik tentang resolusi. Ditemukan kalau sebuah janji lebih mungkin ditepati kalau diucapin di hadapan orang lain, apalagi pasangan romantis. Oh, menarik. Rupanya, janji ke pasangan Anda yang bisa lihat langsung apakah Anda beneran ngelakuin atau enggak, ngasih dorongan akuntabilitas yang jauh lebih kuat ketimbang cuma janji ke diri sendiri. Ini ninggalin sebuah pemikiran untuk Anda bawa, coba pikirkan satu tujuan atau kebiasaan yang paling ingin Anda ubah saat ini. Oke. Sekarang coba pikirkan, siapa atau apa yang bisa jadi kekuatan lebih besar bagi Anda? Apakah itu pasangan Anda, seorang teman baik, sebuah aplikasi di ponsel yang ngelacak kemajuan Anda, atau sekedar komitmen tertulis yang Anda umumkan secara publik? Jadi, kekuatannya nggak harus datang dari dalam. Tepat. Kekuatan untuk berubah mungkin tidak selalu datang dari dalam diri, tapi dari struktur cerdas yang kita bangun di luar diri kita.